Pemirsa, barangkali banyak di antara Anda yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan pre-existing condition. Lebih jauh seputar ini, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Sri Rahayu Sudarmo, Head of Individual Operation dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Ibu Ayu. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Ayu, bisa dijelaskan lebih lanjut ini Bu, yang dimaksud pre-existing condition ini seperti apa ya? Kalau terjemahan harafiahnya kan sebenarnya kondisi yang sudah ada gitu ya, pre-existing condition. Ini didefinisikan sebagai penyakit, cedera atau ketidakmampuan yang sudah ada sebelum nasabah itu masuk asuransi, sebelum polisnya diterbitkan. Oke, Gitu. jadi kalau begitu hubungannya dengan polis asuransi kita bagaimana dong? Hubungannya dengan polis asuransi jiwa pada umumnya pre-existing ini dikecualikan. Untuk ada yang kurun waktu tertentu, ada yang seumur hidup polisnya. Oke, Gitu. bisa dijelaskan barangkali contohnya Ibu yang sudah termasuk dari pre-existing condition dan pada akhirnya ditolak polisnya. Misalnya kayak seperti kelainan jantung bawaan, jantung yang bocor gitu ya. Ketika dia mengajukan asuransi, tentunya dia harus menyatakan itu di dalam formulir asuransi jiwanya. Kemudian kita akan melihat apakah resikonya bisa dijamin atau tidak. Oke, tapi kenapa sih harus ada yang namanya pre-existing condition ini? Gini ya Mbak Chandra, bayangkan kalau semua orang yang mempunyai penyakit itu kita cover, semuanya pasti akan berbondong-bondong untuk masuk asuransi. Ya. Karena intinya sendiri, nanti kalau klaim pasti dibayar, gitu kan ya. Artinya nanti yang akan masuk di asuransi ini adalah lebih banyak orang yang sakit dibandingkan orang yang sehat. Karena kecenderungan manusia adalah, oh saya di cover dengan asuransi, mari kita berbondong-bondong untuk masuk asuransi. Bayangkan klaim rasionya akan jadi seperti apa? Akan sangat tinggi, nanti dampaknya adalah ke pricingnya sendiri. Harga preminya juga akan naik. Ya. Jadi akan tidak fair bagi orang lain yang tidak mempunyai sakit, tidak mempunyai kelainan bawaan, itu akan bayar premi lebih mahal. Jadi sebenarnya ini justru juga melindungi nasabah yang lain. Betul. Intinya ke sana ya Bu Betul. Ayu ya. Nah ini dia Bu, kalau ternyata sang calon nasabah ini memiliki kondisi pre-existing condition ini, tapi ditutup-tutupi, tidak diakui. Lalu bagaimana? Nanti dampaknya apa pada saat ia mengajukan polis klaim asuransi? Oke, akan sangat kasihan kepada ahli waris. Karena pada proses pembelian itu akan dilakukan negosiasinya atau kontrak ini adalah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, gitu ya. Tertanggung adalah yang jiwanya dipertanggungkan, gitu ya. Kalau misalnya ada informasi, ada fakta yang disembunyikan, ahli warisnya yang akan menderita nantinya ketika klaimnya tidak disetujui. Oke, jadi memang harus jujur pada saat pengisian jujur pada saat ya. awal. Apa-apa saja yang termasuk pre-existing condition itu juga harus dijelaskan. Betul. Supaya bisa mendapatkan polis asuransi. Betul, juga ya. Nah, jika penyakit kronis itu pada akhirnya baru diketahui setelah memiliki polis, itu tidak termasuk dong dalam pre-existing condition? Tidak. Oke, kira penyakit kronis apa sih yang bisa di-cover oleh asuransi? Selama tidak termasuk dalam, jadi biasanya di dalam pre-existing condition itu dijabarkan penyakit apa saja yang tidak boleh klaim dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, selama tidak masuk dalam kategori itu dan tidak masuk di dalam pengecualian polis, penyakit-penyakit yang lain itu di cover. Rata-rata penyakit apa contohnya? Barangkali bisa Misalnya diberikan tipes, contoh. kemudian demam berdarah, itu kan, atau usus buntu. Yang kalau gejalanya itu tidak dirasakan atau tidak diketahui sejak awal sebelum masuk asuransi, itu walaupun terjadinya setelah polis terbit 2 hari, 3 hari, biasanya untuk polis kesehatan itu ada waiting periodnya 30 hari. Setelah melewati masa 30 hari, itu bisa di-cover. Asalkan kita tidak tahu bahwa gejalanya itu sudah dirasakan sebelum masuk asuransi. Oke, jadi betul-betul kita juga paling tidak harus diberikan kepada calon nasabah juga bahwa memang harus jujur pada saat mengajuan polis ya. Betul, sebelum kita membelinya. Terima kasih Ibu Ayu atas kehadiran dan juga informasinya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh